Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengeksekusi file executable jar file ini. Jadi, kita bisa menggunakan command prompt untuk mengeksekusi program yang sudah kita buat. Di sini, misalnya saya buka dulu command prompt-nya. Oke, kita buka command prompt. Lalu setelah itu, karena default-nya dia masuk di drive C, kita pindah dulu ke drive D, karena di sini dokumen saya ada di D, maka pindah dulu ke D. Kemudian kita masuk ke folder dengan cara kita masuk ke path folder tersebut. Kita pakai perintah CD atau change directory. Kita masuk ke folder ini. Oke. Kemudian di sini nama file kita adalah XML simpan. Nah, kita akan mengeksekusinya dengan cara menggunakan command Java, lalu jar, karena file kita menggunakan file jar di sini. Kemudian nama filenya. Kemudian kita eksekusi dengan press enter, maka akan keluar menu di program yang sudah kita buat. Oke, jadi kalau misalnya ketika kalian mencoba command java minus jar, lalu nama file kalian, .jar, itu kemudian tidak bisa, ada kemungkinan perintah Java ini belum diketahui oleh command prompt. Bagaimana caranya agar command Java ini dikenali oleh command prompt? Maka kalian harus memasukkan perintah Java ini ke dalam path environment path-nya itu. Nah, bagaimana cara mengatur environment path? Saya kira di Google sudah ada banyak, di YouTube juga ada banyak. Kalian bisa cari sendiri bagaimana caranya memasukkan path Java ini sehingga kita bisa mengeksekusi command Java di command prompt. Ya, kita lanjut di menu ya. Kita di sini ada 5 menu. Yang pertama adalah memasukkan data, kemudian menampilkan data. Yang ketiga adalah menyimpan data ke file XML. Yang keempat adalah mengambil data dari XML. Jadi, kalau di program saya ini, default-nya itu belum ada data sekolah. Jadi, karena belum ada data sekolah, kalau misalnya kita menampilkan dengan memilih menu nomor 2, maka hasilnya adalah sekolahnya 0. Beralamat di 0 dengan tingkat 0, karena semuanya masih 0. Nah, kemudian kita eksekusi dengan mengambil data dari XML. Kita lihat di sini, di foldernya belum ada file XML-nya sama sekali ya. Maka kalau kita misalnya mau mengambil data dari XML dengan memilih nomor 4, maka hasilnya adalah tertampil pesan error. Sekolah.xml cannot find the file specified, karena di sini belum ada file XML, sekolah.xml. Ini adalah nama file yang saya tentukan di program saya. Nah, maka kita masukkan dulu datanya. Misalnya di sini kita masukkan data sekolah. Kita pakai misalnya Universitas Islam Indonesia. Kemudian alamatnya di Jakal KM 14,5 dan tingkatannya adalah universitas. Oke, datanya sudah kita masukkan. Ketika kita menampilkan data dengan memilih nomor 2, maka yang tertampil adalah Universitas Islam Indonesia beralamat di Jakal KM 14,5 dengan tingkatnya adalah universitas. Kemudian ketika kita melakukan penyimpanan data ke XML dengan memilih menu nomor 3, maka ada tampilan di sini data berhasil disimpan. Kalau kita lihat di folder project kita, itu sudah ada file sekarang, sekolah namanya, dengan tipenya adalah XML. Nah, di sini kita bisa buka, kalau misalnya mau buka dengan Notepad bisa. Jadi kalau di sini dengan Notepad tampilannya seperti ini ya. Dengan ini XML versi 1, kemudian tag-nya ada XML simpan.sekolah, kemudian di sini ada nama, ada alamat, dan ada tingkat. Jadi ada tag-tag yang menyimpan nilai dari atribut objek yang sudah kita buat. Kita juga bisa membukanya menggunakan browser.
untuk menampilkan data yang lebih bagus gitu ya. Misalnya di sini kita mau menampilkannya dengan browser. Ya, jadi di sini kita cari browsernya, misalnya kita pakai Firefox. Oke. Nah, maka datanya akan tampil di browser seperti ini. Tadi ini adalah data yang kita masukkan untuk nilai atribut objek yang kita miliki. Namanya adalah Universitas Islam Indonesia, alamatnya di Jakal KM 14,5 dan tingkatnya universitas. Ini kita bisa sembunyikan, ya. Jadi datanya bisa kita sembunyikan XML simpan.sekolah. Jadi ini data satu objek ini. Kalau kita buka, ini adalah nilai yang ada di atribut objek tersebut. Seperti itu. Jadi di sini datanya sudah berhasil disimpan di file XML. Kalau misalnya kita mengubah datanya, misalnya kita masukkan data, nama sekolahnya misalnya adalah SD Ambiar, gitu ya. Kemudian alamat sekolahnya di mana aja boleh. Kemudian tingkat sekolahnya SD. Nah, sekarang kita lihat data sekolahnya. Kita tampilkan sekolahnya di SD Ambuyar, beralamat di mana aja boleh dengan tingkat SD. Nah, sekarang kalau kita mengambil data dari XML, di mana data dari XML tadi adalah Universitas Islam Indonesia, ya kan? Maka kalau misalnya kita ambil data dari XML dengan memilih menu nomor 4 di sini, maka setelah kita eksekusi, ini ada informasi dari ekstrimnya, kemudian kita tampilkan lagi data sekolahnya dengan memilih nomor 2, maka yang tertampil adalah Sekolah Universitas Islam Indonesia, alamatnya di Jakal KM 14,5 dengan tingkat universitas. Ini sesuai dengan file XML yang sudah kita simpan tadi. Tuh, jadi kalau misalnya di sini pilih 1-5, kita pilihnya angka lain, misalnya angka 7, maka yang tertampil adalah permintaan untuk memasukkan angka antara 1-5. Dan kemudian untuk keluar, kita memilih nomor 5. Oke, sudah selesai. Demikian demo dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.